Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Biar semangat Ibu sapa sekali lagi. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabannya pagi, yes gitu ya. Oke, Ibu sapa sekali lagi. Semangat pagi anak-anak Ibu. Pagi, yes. Oke, itu baru semangat pembelajaran Ibu hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Menjelaskan tentang materi kita hari ini, Ibu akan mengecek pemahaman anak-anak Ibu mengenai materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Peta. Tentang peta. Ayo, siapa yang tahu apa itu peta? Ada yang tahu ya? Coba. Merupakan gambaran permukaan bumi dalam bidang data. Oke, bagus. Bagus sekali ya. Peta merupakan gambaran permukaan bumi dalam bidang datar yang terkecil dengan menggunakan skala tertentu. Kita sudah mempelajari tentang peta. Ya, di dalam peta ada Indonesia. Kita harus tahu letak Indonesia. Jadi dengan mempelajari letak wilayah Indonesia, kita bisa lebih mencintai Indonesia, bangga terhadap itu. Hari ini ada tujuannya. Jadi ketika belajar ada tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, nanti kamu sebagai peserta didik mampu menganalisis yang namanya letak wilayah Indonesia. Baru kamu mampu menganalisis dampak dari letak wilayah Indonesia. Ibu akan membagi kamu dalam bentuk kelompok. Sudah Ibu bagi kelompoknya minggu lalu. Sudah duduk dalam kelompok. Di sini nanti Ibu akan menyajikan sebuah video. Jadi video yang kamu sajikan itu kamu amati, nanti didiskusikan di dalam kelompok. Nanti Ibu bagikan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi diskusikan di dalam kelompok. Ibu akan menyajikan sebuah video. Silakan amati video yang Ibu sajikan dengan seksama. Ayo, silakan saksikan videonya. Upaya Melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 28 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat mengakibatkan 46 orang tewas. Hal itu disampaikan oleh Bupati Cianjur Herman Suherman usai gempa itu melanda Cianjur. Herman mengatakan korban-korban itu berasal dari Kecamatan Cugenang, Pondang Cianjur Kepro. Menurutnya, korban terluka saat ini tersebar di sejumlah rumah sakit, antara lain RSUD Sayang Cianjur, RSUD Cimacan, dan RS Bayangkara. Sampai saat ini sudah terdapat Gempa magnitudo 5,6 ini juga melibatkan kerusakan di sekitar Kabupaten Sukabumi. Koordinator Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna menyebut sebanyak 52 rumah dilaporkan rusak. Sekolah yang rusak akibat gempa berada di Kecamatan Kadulampit, Kikir Bitung, Sukabumi, dan Cicaraya. Adapun satu unit sarana ibadah yang rusak terletak di Kecamatan Sukabumi. Oke, tadi sudah disajikan sebuah video. Di sini Ibu ada yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam ini ada permasalahan yang dimunculkan dari video tadi. Cari penyelesaian dari masalah tersebut. Silakan didiskusikan di dalam kelompok. Ibu akan bagikan ke masing-masing kelompok. Satu kelompok, satu LKPD. Oke, sudah dapat semua?
LKPD itu nanti ada soal. Coba buka halaman ketiga, ada soal aktivitas 1. Kamu baca petunjuknya, apa katanya? Perhatikan video. Berarti untuk aktivitas 1 dari video yang ibu sajikan tadi. Oke, silakan didiskusikan di dalam kelompok LKPD itu. Boleh kamu cari informasi dari dalam buku. Buka buku IPS-nya, keluarkan buku IPS-nya. Boleh mencari informasi dari dalam buku pelajaran. Ya. Boleh dari handphone atau dari bahan ajar yang ibu kirimkan di grup kelas. Silakan. Bumi terjadi karena menteng saling bergesekan menghasilkan getaran yang sampai ke bumi. Dua orang sudah disajikan untuk bertamu ke kelompok lain. Kelompok 1 sudah, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah menyajikan 2 orang. Nah, ibu mau yang 2 orang ini silakan berpindah ke kelompok berikutnya untuk menyajikan. Silakan, Nak. Oke, sudah ada kelompok yang bertamu? Sudah ada tamu yang datang? Sudah, oke. Untuk yang bertamu, silakan kamu sajikan LKPD-mu kepada kelompok yang tinggal. Ya, jadi yang bertamu menjelaskan kepada kelompok yang tinggal. Kelompok yang tinggal mencatat informasi yang belum ada dari yang didiskusikan tadi dari kelompok penyaji. Jadi misalnya, siapa yang pertama, Nak? Nah, nanti kamu bacakan. Yang 2 ini mencatat hal-hal penting yang belum ada di kelompok mereka tadi untuk disajikan nanti kepada kelompok yang selanjutnya. Sudah selesai berdiskusinya, Nak? Sudah. Oke, semua sudah selesai berdiskusi. Nah, di sini Ibu mau sediakan 2 orang sebagai kelompok yang akan menyajikan ke kelompok lain. Jadi kelompok 1 ambil 2 orang bertamu ke kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya. Kelompok 2 sediakan 2 orang untuk bertamu ke kelompok 3. Kelompok 3 bertamu ke kelompok 4. Kelompok 4 bertamu ke kelompok 5. Kelompok 5 bertamu ke kelompok 6. Yang terakhir kelompok 6 bertamu ke kelompok 1. Oke. Mengapa Indonesia menjadi daerah rawan terhadap bencana gempa bumi? Karena Indonesia menjadi titik pertemuan 3 benteng utama dunia dan Indonesia masuk dalam 2. Apa upaya yang dapat kita lakukan untuk dampak dari gempa tersebut? 1. Tanpa 2. Berlindung dan bertahan dekat. Jauhi gedung dan istilah.
Tadi dari jawaban nomor 2 ada kata berlindung apa yang dilakukan. Ketika gempa perlindungan di bawah meja. Semua kelompok sudah mempresentasikan di depan kelas. Semuanya sudah, Pak. Sudah bagus. Pak, sudah tepuk tangan. Ibu senang semuanya sudah bagus. Nah, mari kita lihat dulu pertanyaannya. Biar kita analisis dan evaluasi secara bersama-sama. Katanya yang pertama, mengapa Indonesia menjadi daerah rawan gempa? Sudah pasti karena Indonesia merupakan pertemuan dari 3 lempeng bumi. Lempeng apa aja? Yang pertama ada lempeng Eurasia. Yang kedua ada lempeng Pasifik. Yang ketiga ada lempeng Indo-Australia. Ya, itu untuk jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2, apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak dari bencana gempa? Nah, kalau di kelas sudah benar tadi ya. Yang pertama sekali harus tetap tenang. Ketika tenang kita bisa berpikir lebih lanjut, ya kan? Gempa tenang dulu. Oh, kalau gempa boleh berlindung di bawah meja. Jadi kan kamu punya tas besar-besar ya kan? Taruh di atas kepala, berlindung di bawah meja. Nah, kalau masih sempat lari, silakan lari ke lapangan. Hindari yang namanya pohon-pohon besar dan tiang listrik. Ya, jadi dengan demikian mudah-mudahan kita bisa selamat. Kita simpulkan bersama-sama nak kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai letak wilayah Indonesia. Tadi letak wilayah Indonesia bisa ditinjau dari 3 hal. Yang pertama ada letak astronomis, yang kedua ada letak geografis, yang ketiga ada letak geologis. Ayo, siapa yang tahu apa itu letak astronomis? Coba nak. Letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Iya, letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Siapa yang tahu letak geografis Indonesia? Ayo, siapa? Coba, berdiri nak, silakan. Oke, benar ya. Ibu akan membagikan yang namanya tes diagnostik berupa tes kognitif atau pengetahuan. Jadi ibu bagikan, silakan kamu jawab. Soalnya cuma sedikit nak, cuma 5 soal. Silakan kamu jawab, jangan lupa tulis nama dan kelas. Membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Semua ngerti? Iya. Nah, ibu akan melakukan refleksi pembelajaran. Jadi yang pembelajaran sudah kita lakukan, mari kita refleksikan. Ya. Kira-kira pembelajaran hari ini, apa yang kamu rasakan nak ketika melakukan pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita yang pertama, ketika diskusi kelompok, ibu masih melihat ada beberapa yang hanya menyebut nama. Ya. Terus ketika presentasi masih banyak suaranya yang kurang kuat sehingga kawan yang di belakang tidak kedengaran. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya bisa diperbaiki. Depan kita belajar tentang yang namanya lembaga sosial. Silakan kamu buka bukumu lembaga sosial, pelajari di rumah.